Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Seorang pelaku pencurian telepon genggam diringkus polisi. Ibunya tak kuasa menahan tangis. Beraksi di 17 TKP, pencuri sepeda motor diringkus tim Harimau Polsek Kuranji. Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Barat melimpahkan kasus pengedar ganja setengah ton ke Kejari Pasaman. Seorang pelaku pencurian di rumah-rumah diringkus petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang di daerah Air Camar, Kecamatan Padang Timur, Padang, pada Jumat malam pekan silam. Pelaku bernama Andika ini ditangkap polisi atas laporan seorang korban yang kehilangan 2 unit telepon genggamnya pada tanggal 20 Januari lalu di daerah Paragadang Timur yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Mirisnya, 2 telepon genggam curian itu dipinjamkan Andika kepada ibunya. Ibu pelaku pun tak kuasa menahan tangis saat melihat anaknya ditangkap. Ibunya juga tak menyangka jika kedua telepon genggam yang diberikan pelaku adalah hasil curian. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa polisi ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pelaku beraksi pada saat subuh ketika korbannya tengah tertidur. Hasil mengamankan seorang pelaku di rumahnya yang beralamat di daerah Padang Timur dengan 2 unit handphone yang menjadi barang bukti melekat padanya. Itu modus seperti apa nih, Wanda? Modusnya dengan cara memasuki rumah, karena pada saat dilaporkan, pelapor menyebutkan bahwa kejadian kurang lebih pukul 5.30 pagi. Terkait dengan kejahatan yang dilakukan pelaku, diduga melanggar pasal 363 KUH pidana. Perbuatan pelaku diancam polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bagi Andika, menginap di penjara untuk waktu yang lama bukanlah hal yang baru. Pasalnya, pemuda yang berusia 27 tahun ini telah 2 kali keluar masuk penjara atas kasus yang sama. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Harimau Polsek Kuranji meringkus seorang pencuri sepeda motor yang telah beraksi di 17 tempat kejadian perkara. Yuda diringkus di rumah kontrakannya di kawasan Simpang Tinju Nanggalo pada Kamis pekan silam. Tertangkapnya residivis itu karena saat melakukan aksi terakhirnya di Rumah Sakit Umum Daerah Padang terekam kamera pengawas. Tidak butuh waktu lama, keberadaan pelaku langsung terdeteksi oleh tim Harimau Polsek Kuranji. Setelah ditangkap, polisi kemudian mencari barang bukti kendaraan bermotor yang dijual pelaku hingga ke Pasaman. Polisi menyita 2 unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Ibtu Andi Hendriansyah, Kanit Reskrim Polsek Kuranji mengatakan, tersangka Yuda dalam aksinya selalu mengincar sepeda motor lama karena mudah dicuri menggunakan kunci letter T. Dari keterangan pelaku ada 17 TKP di jajaran Polresta Padang, dan saat ini kami sudah mengamankan 2 unit kendaraan yang kami amankan dari Pasaman Timur. Jadi pelaku menetapkan sasaran itu berupa motor-motor yang pada tahun lama atau dengan jenis kunci yang masih terbuka, itu karena terlihat mudah dan menjualnya pun mudah juga. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari sepeda motor curian lainnya. Pasalnya menurut Yuda, residivis curanmor ini, dirinya telah mencuri belasan sepeda motor. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 362 dan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Robiham melaporkan dari Padang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menyerahkan 4 kurir ganja dan 2 bandar ganja ke Kejari Pasaman.
Selain tersangka, BNNP Sumbar juga menyerahkan barang bukti, 3 buah unit mobil dan telepon genggam. Para tersangka terlebih dahulu diperiksa oleh aparat jaksa untuk melengkapi berkas yang diterima. Setelah berkas lengkap, para tersangka kemudian dibawa ke Lapas Pasaman. Kejaksaan Negeri Pasaman akan menyiapkan berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tuntutan hukuman bagi para tersangka bervariasi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni 20 tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Pada hari ini kita telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dalam kasus atau perkara narkotika jenis ganja. Pelimpahan ini dilaksanakan oleh BNN Provinsi ke Kejaksaan Negeri Pasaman. Adapun yang diserahkan 6 tersangka dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 514 kg. Sebelumnya BNNP Sumbar menangkap 4 kurir ganja di Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman pada 11 Oktober tahun lalu. Saat itu polisi berhasil menyita narkotika jenis ganja lebih dari setengah ton. BNNP kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 bandar ganja di Medan, Sumatera Utara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Wah. Kebakaran, Bang. Kebakaran lahan terjadi di Bukit Pulake, Kampung Karangtanga, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Kebakaran lahan itu menghanguskan 2 hektar kebun sawit dan gambir milik warga setempat. Api cukup sulit untuk dipadamkan karena banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar. Kebakaran itu baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Sulitnya mendapatkan sumber air dan lokasi yang sulit untuk dilalui kendaraan menjadi penyebab petugas pemadam kebakaran lambat memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Soalnya udah besar, udah nggak bisa dipadamin lagi. Oke, setelah diketahui ternyata api sudah besar ya Kak? Iya. Oke. Itu belum jelas Bang, penyebabnya gitu. Belum diketahui apa penyebabnya Kak? Kemungkinan puntung rokok lah. Oke. Itu kemungkinan yang paling besar kan. Oke. Sekitaran 3 hektar lah Bang. Sekitar 3 hektar ya? Udah pernah terjadi tahun kemarin. Kebakaran yang terjadi di Bukit Pulake ini bukan pertama kalinya terjadi. Tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama dengan area yang lebih luas. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.